Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu siapkan dulu alatnya ya. Mungkin ada yang tahu apa materi kita hari ini? Tidak. Oke, jadi materi kita hari ini membahas mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, kan pekan lalu kita sudah pelajari mengenai SPLDP. Jadi kita sekarang akan mempelajari mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, jadi SPLDP ini memiliki keterkaitan juga dengan barisan dan deret aritmetika. Makanya anak-anak harus juga memahami bagaimana SPLDP. Baik, jadi saya akan menjelaskan kenapa kita penting mempelajari mengenai barisan dan deret aritmetika. Karena sesungguhnya barisan dan deret aritmetika ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja ketika kita ingin menghitung sebuah kursi dalam sebuah gedung, di mana dalam sebuah gedung memiliki 8 barisan, 8 baris, dan setiap barisnya di barisan pertama terdapat 4 kursi. Nah, di sini kita ingin menghitung berapa jumlah keseluruhan kursi jika ada 8 baris. Sedangkan selisih di setiap barisannya itu hanya ada 3 kursi. Nah, makanya inilah perlunya mempelajari barisan dan deret aritmetika. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya, saya harap anak-anak bisa memahami bagaimana pengertian dari pola barisan itu sendiri, pola barisan deret aritmetika, bagaimana cara menentukan rumus suku KN dan jumlah suku KN-nya, serta bagaimana kita juga bisa mengaplikasikan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, teknik penilaiannya itu nanti saya akan menilai dari sikap kalian. Jadi sikap kalian yang akan saya amati, terus saya akan menilai dari soal yang akan saya berikan, serta pada saat akhirnya nanti saya akan memberikan tugas individu. Ya, Bu. Jadi nanti saya akan membagi dari beberapa kelompok. Di sini karena jumlah muridnya ada ganjil kan, ada 5 murid. Nanti ada satu kelompok yang 3 orang. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian atau teman kelompok kalian mengenai permasalahan atau soal yang akan saya berikan. Ya, Bu. Terlebih dahulu saya akan memberikan soal awal untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian sebelum saya menjelaskan terlebih jauh mengenai barisan dan deret aritmetika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi barisan dan deret. Jadi saya harap bisa diperhatikan ya. Ini yang dulu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai barisan aritmetika. Jadi perlu kalian pahami terlebih dahulu bahwa barisan aritmetika dapat dikatakan sebagai barisan aritmetika apabila di setiap suku yang berurutan memiliki selisih yang tetap. Saya berikan dulu rumus dari barisan aritmetika itu sendiri. Nah, jadi rumus umum dari barisan aritmetika itu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, mungkin ada yang bertanya, bisa kita rumus umum dari barisan aritmetika
yang tadi saya jelaskan bahwa dia baru bisa dikatakan sebagai barisan aritmetika apabila selisih antara setiap suku itu tetap. Jadi dia harus tetap selisihnya atau bedanya. Oke, masih ada yang ditanyakan mengenai barisan aritmetika atau mau diberikan contohnya terlebih dahulu? Oke, saya sedikit memberikan contoh sebagai gambaran saja untuk kalian. Nah, contoh dari barisan aritmetika itu sendiri. Oke, diketahui sebuah barisan 20, 18, 16, 14. Nah, pertanyaannya di sini adalah kita disuruh untuk menentukan bedanya. Nah, ada yang mengetahui yang mana dimaksud dari beda di antara sukunya, selisih di antara suku yang berurutan. Ada yang tahu? Tidak. Jadi yang di sini yang dimaksud mengenai selisih atau bedanya, selisih antara suku pertama dan suku kedua, dan selisih antara suku kedua dengan suku ketiga. Nah, cara menentukan bedanya ada rumusnya. Jadi bedanya menentukan dengan cara 2 kurang 1. Nah, sini yang mana 2? 18 kan? 2. 1. Jadi ini selisihnya. Bedanya itu min 2. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan untuk suku ketujuhnya. Nah, dalam menentukan suku ketujuh tentu kita membutuhkan rumus umum. Nah, rumus umum bisa saya hapus sedikit sini dik untuk menjelaskan. Yang di atas saja. Yang mana ini? Iya. Oke, saya tuliskan saja rumus umumnya di atas dik. Ini kita ganti. Ini menjadi suku ketujuh. Nah, di sini yang mana termasuk A-nya atau suku pertamanya? 20. Iya, 20. 20 ditambah N dikurang 1. Ini N-nya berapa dia N-nya? 1. Tuh, 7. Karena ini kan ingin dicari itu suku ke-7. Maka N-nya itu 7. Iya, tuh 7 dikurang 1 dikali bedanya itu min 2. Nah, jadi bisa nih langsung dijumlahkan 6. Berapa saja? 8, Bu. 8. Jadi ini suku ke-7. Bisa dipahami? Insyaallah. Karena tadi kan sudah dijelaskan barisan aritmetika itu. Selanjutnya kita melangkah ke deret aritmetika dengan mencari jumlah di setiap suku-sukunya. Nah, saya berikan sedikit gambaran mengenai rumus dari deret aritmetika itu sendiri. Bisa saya hapus ini? Bisa, Bu. Jadi tadi karena barisan aritmetika lambangnya adalah UN, maka dalam deret aritmetika dia dilambangkan dengan SN. Kenapa SN? Karena ini mencari mengenai jumlah dari sukunya. Nah, jadi di sini ada 2 rumus umum dari deret aritmetika. Terserah dari kalian ingin menggunakan yang mana, tapi harus tetap melihat dari pertanyaannya, redaksi dari pertanyaannya. Dia cocoknya menggunakan rumus yang mana? Apakah rumus pertama atau mungkin menggunakan rumus kedua? Jadi mungkin saya lanjut sedikit dari contohnya, karena dari contohnya sudah menjelaskan mengenai barisan aritmetika, maka selanjutnya kita akan menjelaskan contoh dari deret aritmetika itu sendiri. Nah, tadi sudah menentukan mengenai suku ke-7. Sekarang kita ingin menentukan jumlah 7 suku pertama. Oke, dalam mencari atau menentukan jumlah 7 suku pertama, tentu kita harus menggunakan rumus umum dari deret aritmetika itu sendiri. Nah, di sini kita gunakan rumus yang pertama
sudah melihat polanya, bisa diselesaikan? Oke. Jadi mungkin sudah bisa dipahami sedikit penjelasan dari saya. Itu hanyalah sebuah gambaran ya. Maka saya terlebih dahulu akan membagikan mengenai bukunya yang menjelaskan sedikit mengenai barisan dan deret aritmetika. Setelah itu saya persilahkan untuk kalian bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Bu. Oke, silakan dibaca dulu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung saja ditanyakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, langsung saja saya akan membagikan SKS-nya, nomor kerjanya kalian untuk kalian kerjakan dengan teman sebangkunya. Bagaimana, bisa dilanjut ya? Lanjut. Nah, sini permasalahan ini harus kalian selesaikan dalam satu kelompok. Kalian saling berkomunikasi, mencarikan solusi bagaimana mengenai jawaban dari permasalahan tersebut. Bu, bisa pakai ilustrator? Ya, silakan. Jadi jangan kerja sendiri-sendiri ya, tapi berkelompok. Silakan saling berdiskusi. Sudah selesai semua? Oke, mungkin bisa langsung saja perwakilan satu orang saja perwakilan untuk menjelaskan mengenai pemecahan masalah dari permasalahannya. Selanjutnya teman-teman yang lain bisa untuk menanggapi dari jawaban temannya. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Bila di sini pertanyaan, dapatkah kamu temukan bilangan berikutnya pada barisan tersebut? Dapatkah kamu temukan pola barisan tersebut? Berapa banyak kelereng pada kelompok ke-15? Jadi di sini kelompoknya itu K1 banyak kelereng 1. Sedangkan polanya 1 sama yang 1 tambah 0 sama yang 1 tambah 1 dikali 0 sampai dengan K3. Nah, pertanyaannya yaitu K15. Nah, di sini ada rumusnya K6 sama dengan 6 ditambah 6 dikali 6 kurang 1. Nah, di sini K3, N-nya yaitu 3. Jadi kita masukkan nilainya 3 tambah 3 dikali 3 dikurang 1 yaitu 2, jadi 6. Hasilnya 12. Sedangkan K15 sama dengan 15 ditambah 15 dikali 14 sama dengan 225. Jadi K15-nya yaitu 225. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai jawaban dari temannya? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Sudah Oke, jadi mungkin sudah jelas ya, karena yang di sini yang ingin ditemukan mengenai pola barisannya dan selanjutnya mengenai suku ke-15-nya, kelompok ke-15. Jadi mungkin sudah jelas ya? Ya. Oke. Nah, sekarang karena sudah dijelaskan oleh temannya, maka saya ingin bertanya kepada kalian semua mengenai materi yang tadi yang sudah dijelaskan, barisan dan deret aritmetika. Nah, sekarang berbicara mengenai barisan aritmetika. Nah, kapan sebenarnya barisan itu dikatakan barisan aritmetika? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Jika setiap dua suku yang berurutan tetap. Oke, jadi jawaban temannya jika selisih setiap dua suku yang berurutan itu tetap ya, tetap. Nah, sekarang saya jelaskan apabila ada barisan aritmetika di mana suku pertamanya adalah 12, suku keduanya adalah 14, suku ketiganya adalah 16, maka berapa kira-kira selisih perbedaannya? Berapa? Dua. Dua. Ya, dua ya. Jadi
Sudah. Pertanyaan terakhir ya, mengenai deret aritmetika. Mungkin ada yang bisa menjawab mengenai rumus umum dari deret aritmetika. Saya Ya, silakan. rumus umum deret aritmetika yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN baris kurung. Oke. Jadi sudah dipahami keterangannya mengenai apa itu A, apa itu B. Sudah ya? Sudah. Oke. Baik. Jadi saya harap kalian bisa mencatat atau membuat rangkuman mengenai materi yang tadi yang telah jelaskan sehingga kalian bisa mempelajarinya kembali. Nah, oke. Untuk langkah selanjutnya, saya akan memberikan kalian soal terakhir ya. Karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai materi barisan dan deret aritmetika, maka saya ingin melihat kemampuan kalian dari soal terakhir atau biasa disebut dengan post test. Saya ingin melihat apakah kalian benar-benar sudah paham mengenai materi dari barisan dan deret itu sendiri. Sudah ya, sudah saya berikan soal terakhir. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa barisan dan deret aritmetika ini tentu sangat berkaitan juga dengan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya insya Allah pekan depan kita akan mempelajari mengenai barisan dan deret geometri. Ya, silakan masuk. Jadi kita akan mempelajari mengenai barisan dan deret geometri. Nah, kalau kalian belum paham mengenai barisan dan deret aritmetika, maka kalian akan kesulitan mempelajari atau memahami mengenai barisan dan deret geometri. Jadi saya harap kalian bisa mencari referensi seputar materi barisan dan deret geometri. Entah kalian mau cari bukunya di internet atau mau cari dalam bentuk handout atau modul LKS dan lain sebagainya, itu terserah dari kalian. Saya sarankan untuk mencari referensinya. Bisa dipahami? Bisa. Ini bisa diperhatikan sebentar, anak-anak, perhatikan sebentar ya. Jadi ini saya berikan tugas individu, kalian bisa mengerjakan di rumah kalian masing-masing. Jadi mungkin bisa dicatat ya.